Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3. Ketemu lagi nih sama Bapak Luqmanul Hakim ya. Dalam belajar dan pahit. Hari ini kita belajar tentang nih kisah Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib ya. Alaihissalam. Kalau punya bukunya silakan buka bukunya ya, halaman 79 ya. Nah, hari Selasa 3 November 2020 ya, semester ganjil di SDN 2 Kota Selatan. Baik, kita mulai dari biodata beliau dulu ya. Profil Nabi Syuaib ya, alaihissalam. AS alaihissalam ya. Jangan Amerika Serikat ya, salah ya. Alaihissalam. Nah ini, nama lengkap beliau ini. Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah Nabi Syuaib bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim ya. Beliau diutus ke negeri Madian ya, Nabi di Madian ya. Dikenal dengan kaum Madian ya. Nah, penduduknya tinggal di daerah Ma'an ya, Ma'an di pinggir negeri Syam. Nah, ini kaum Madian ini tidak mengenal dengan Allah ya. Mereka suka berbuat curang, nah licik ya, tidak jujur ya, seperti mengurangi timbangan. Jadi mereka saat dagang itu suka curang ya. Jadi ya, ketika melakukan jual beli ini curang ya, kerjaan kaum Madian ini. Nah, juga Nabi Syuaib ini seorang nabi dan rasul. Jadi jabatan beliau nabi dan rasul ya. Jadi bukan sekedar nabi dan rasul. Dan beliau ini juga termasuk nabi yang 25. Kan ada 25 nabi yang wajib kita kenal. Jadi salah satunya adalah Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib alaihissalam. Lanjut ya. Nah, coba lihat ini. Ini gambaran ilustrasinya kaum Nabi Syuaib ya. Nah ini. Nah, kaum Madian ini melupakan ajaran para nabi-nabi. Sebab kan nabi itu ada ya, diutus mulai Nabi Adam ya, sudah mengajarkan agar kita itu menyembah Allah dan sebagainya. Jadi sedangkan kaum Madian ini setelah nabi dan rasul mereka itu nggak ada, mereka lupakan ajaran para nabi dulu. Mereka malah menyembah hutan dan aikah ini tadi itu padang ya, ada padang pasir ya, tapi di padang pasir itu ditumbuhi tanaman dan pohon ya, mereka nyembah itu ya. Mereka melakukan kesesatan ya, kemungkaran, maksiat ya. Ya, di antara maksiatnya ini seperti mengurangi timbangan saat berdagang, karena bagi mereka kalau berbuat ini adalah hal biasa ya, melakukan kesesatan, kemungkaran dan maksiat. Jadi bagi mereka itu hal biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa ya. Inilah yang akan diluruskan oleh Nabi Syuaib. Maka Allah utuslah Nabi Syuaib ya. Disebutkan dalam surah Hud ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyan akhahum Syuaiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kini Allah berfirman bahwa kami utus ke saudara mereka, artinya dari golongan mereka juga itu seorang nabi bernama Syuaib ya. Jadi Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, artinya mampu kalau mau melakukan itu. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, hari kiamat. Di sini ada perintah dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaum Madian, dan juga ancaman jika mereka melakukan hal tersebut nantinya. Jadi Nabi Syuaib sini mengajak kaumnya untuk menjauhi hal-hal tadi seperti kesesatan, kemungkaran dan maksiat yang mengurangi timbangan tadi ya. Nah, namun dakwah Nabi Syuaib gak mudah ya. Nah ini, bahkan dakwah Nabi Syuaib ditolak oleh sebagian kaumnya ya. Jadi sebagian besar penduduk Madian menolak dakwah Nabi Syuaib ya. Ada yang menerima tapi nggak sedikit yang menolak ya. Mereka berani sama Nabi Syuaib ya. Bahkan mereka nggak sampai itu, mereka mengancam dan mencela ya, mengancam Nabi Syuaib. Namun tetap celaan mereka itu nggak digubris, tapi tetap Nabi Syuaib terima aja ya, enggak.
nggak nggak diladenin ya, ancaman dan celaan dia terima ya. Artinya dia terima, artinya didapat Nabi Syuaib ya, ancaman dan celaan ini didapat Nabi Syuaib ya. Bahkan kaum Madian ini menghalangi para pengikut, jadi nggak Nabi Syuaib aja yang mereka cegah ya, bahkan pengikut Nabi Syuaib yang mengeluk agama Islam pun juga diganggu ya, diganggu. Pengikut Nabi yang mau beribadah diganggu oleh kaum yang durhaka tadi ya. Tapi tetap ya, kegigihan dakwah Nabi Syuaib membuat kaum Madian marah. Nah ini lagi ya, kan mereka ancam, mereka cela, tapi tetap aja Nabi Syuaib ini berdakwah ya. Jadi Nabi Syuaib ini gigih dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dan kegigihan Nabi Syuaib ini dalam berdakwah ini membuat kaum Madian makin marah ya, dan mengancam akan menyiksa Nabi Syuaib alaihissalam ya. Tapi meskipun begitu, Nabi Syuaib mendapat ancaman, tetap Nabi Syuaib nggak takut. Nabi Syuaib nggak gentar ya, karena dia yakin bahwa Allah pasti menolong dan melindunginya ya. Jadi Nabi Syuaib nggak takut ya, meskipun diancam ya oleh kaumnya. Nah oke, lanjut ya. Nah ini ya, ini siksaan ya. Ada petir, ada awan hitam ya. Nah, sekarang azab kaum yang menentang Nabi Syuaib ya. Kan Nabi Syuaib sudah menyampaikan yang benar, tetapi tidak digubris, tidak didengar ya. Nah ini, ketika kemungkaran makin merajalela, Allah perintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya yang mengikuti Nabi Syuaib tadi ya, untuk pindah dari negeri Madian. Kan tadi sudah diberi ancaman oleh Nabi Syuaib ya, ternyata tidak didengar. Jadi Allah suruh Nabi Syuaib dan kaumnya untuk pindah sebentar dari negeri Madian. Terus setelah Nabi Syuaib pindah, nah ini azab pun datang ya, dan menimpa penduduk Madian. Mereka diserang udara yang sangat panas ya. Ya meskipun mereka keluar rumah tetap terasa panas ya, tetap terasa panas. Awan hitam datang, mereka kira mau hujan. Ternyata setelah awan hitam datang, angin kencang ya datang juga, langsung menghempaskan mereka. Dan setelah angin itu dan awan hitam ini disusul menghadirkan kilat dan petir. Jadi kilat dari awan hitam itu muncul kilat dan petir yang saling bergantian ya, menyerang ya, menyerang kaum Madian. Jadi dari angin tadi, kilat, petir ya, menyerang silih berganti menyerang kaum Madian. Akhirnya apa? Akhirnya penduduk Madian itu yang durhaka itu binasa. Setelah mereka binasa, terus Nabi Syuaib kembali beserta pengikutnya selamat dan kembali ke negeri Madian ya. Jadi akhirnya Nabi Syuaib beserta pengikutnya ini selamat, karena tadi kan keluar, dan kembali ke negeri Madian ya. Nah itu tentang cerita Nabi Syuaib ini, makom beliau ya. Terus apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita Nabi Syuaib ini? Nah ini, 1, Nabi Syuaib kan melaksanakan amanah dari Allah. Tadi kan meski beliau dicela, diancam dan sebagainya, beliau nggak takut, tetap beliau laksanakan amanah dari Allah. Karena itu kita pula, nah kalian ya anak bapak, anak yang muslim, harus selalu melaksanakan perintah Allah. Seperti halnya Nabi Syuaib tadi kan melaksanakan perintah Allah, kita pun juga harus melaksanakan perintah Allah. Kita tiru Nabi Syuaib ya, terutama hal-hal yang wajib seperti sholat ya, jangan sampai ketinggalan. Apalagi selain sholat, bakti kepada kedua orang tua juga jangan sampai kita durhaka. Kita harus bakti kepada kedua orang tua ya. Nah juga punya teman nih, kalau punya teman yang ada berbuat salah, kita ingatkan ya, mengingatkan teman untuk berbuat baik. Kalau mengingatkan teman berbuat baik, berarti kita juga harus berbuat baik terlebih dahulu ya, dan tidak takut mengatakan yang benar ya. Nah ini juga selalu semangat, kan seperti halnya Nabi Syuaib, beliau semangat, beliau nggak takut. Kita juga harus selalu semangat dan tidak putus asa, terutama ketika belajar nih. Meskipun belajarnya nggak paham, tetap aja belajar, jangan putus asa. Belajar matematika nggak ngerti, tetap aja belajar. Insya Allah nanti suatu hari akan Allah bukakan pintu paham ya. Dan juga selalu semangat dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu di salat 5 waktu
bakti kepada orang tua, guru, baik kepada teman, tetangga, ya. Terus juga rajin, ya, dalam kesehariannya, menjaga kesehatan, ya. Pokoknya banyak ya. Melaksanakan perintah Allah, ya. Ini ya sebagian daripada pelajaran hari ini, ya. Nah, wallahu a'lam. Kita tidak ada tugas ya. Yang jelas belajar aja. Silakan baca bukunya lagi. Di bukunya itu lebih banyak keterangannya ya. Lebih banyak keterangannya. Dari Bapak salah pun maaf. Ya karena kita nggak ada tugas, nanti absen aja ya. Nanti Bapak kirim formatnya di WA. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.